Oke, selamat pagi. Pertemuan kali ini kita masih belajar materi tentang benzena dan turunannya. Kali ini kita lebih spesifik lagi belajar tentang penamaannya. Bisa kalian baca step-step penamaannya itu di halaman 290 sampai 292 buku paket kimianya. Karena menurut saya di buku itu sudah sangat jelas penjelasan tentang penamaan benzena dan turunannya, ya. Oke, lanjut kita ke penamaan benzena yang sederhana dahulu. Di sini ada benzena yang diikat oleh alkil, halogen, dan nitro. Nah, cincin benzena di sini dianggap sebagai induk. Nah, yang terikat pada cincin benzena itu dinamai dalam bentuk awalan, ya. Misalnya ini etil benzena, ya, bukan metil ya. Di sini kan ada CH2 nih, ya. Ini bukan lurus lantainya, ini putus, berarti dia ada C di sini, ya. C dengan tangannya 2, berarti sisanya H-nya 2, CH2, CH3. Lalu ini bromobenzena dan ini nitrobenzena. Oke, sama seperti trivial dan IUPAC, penamaan benzena juga ada penamaan lain, itu misalnya fenil. Fenil itu apa? Fenil itu gugus yang diturunkan dari benzena. Ya, benzena rumus molekulnya C6H6, sedangkan fenil itu rumus molekulnya C6H5. Nih, misalnya nih, ini benzena kan C6H6. Kalau fenil itu hidrogennya udah disubstitusi dengan senyawa lain. Nih, C6H5Br. Nah, ini fenil bromida. Ya, sama seperti ini ada bromobenzena, ada fenil bromida. Seperti itu. Nah, selain fenil ada juga benzil. Benzil itu apa? Benzil itu nih gugus yang diturunkan dari toluena. Kalau toluena kan C6H6CH3. Sedangkan benzil itu C6H5CH2, ya. Ini nanti saya jelaskan di slide berikutnya. Ini benzil nih. Ini benzil. Nah, ini penamaannya, ini kan benzil nih, yang ini yang CH2. NH2 itu kan amina. Benzil amina. Seperti itu. Ya. Nanti kita ke latihan soalnya. Nah, itu penamaan lain untuk benzena. Nah, ini jika terdapat dua gugus berbeda, salah satu gugus dianggap senyawa utama dan gugus lain dianggap sebagai gugus cabang. Kalau tadi kan ada satu gugus ya, BR. Hanya hanya alkana, ya. Sedangkan ini ada dua gugus. Nah, pemberian gugus utama itu didasarkan pada urutan prioritas. Ini sudah saya urutkan beberapa yang mungkin muncul. Nah, ini penamaan gugus utamanya, ya. Jadi kalau dia sebagai cabang, biasanya sebagai cabang ini nih. Jadi yang paling tinggi 1, 2, 3 ini biasanya gugus utama, cabangnya bisa ini, seperti itu. Ini juga bisa jadi gugus utama, berarti cabangnya ini. Nah, seperti itu. Nah, ini penamaan untuk gugus utamanya. Kalau gugus cabangnya ini menjadi hidroksi, ini menjadi amina, ya. Ini menjadi etena, ini menjadi metil, seperti itu, ya. Jadi ini yang di bawah ini sebagai penamaan gugus utama. Paling kiri paling prioritas. Ini prioritas nih dari sini ke sini, semakin rendah, ya. Ini paling berarti ini yang gugus utamanya nih, yang sebelah sini. Oke, terus untuk penamaan senyawanya itu secara alfabetis. Nanti kita bahas di latihan soalnya. Nah, ini juga udah kalian pelajari di materi sebelumnya. Jika terdapat dua substituen, posisi substituen itu bisa dinyatakan dengan awalan orto, meta, para. Orto itu bersebelahan 1, 2, meta itu di C nomor 1, 3, para itu berseberangan di C nomor 1 dan 4, ya. Itu udah kalian pelajari. Misalnya nih, ini ada satu jenis ya. Satu jenis dan ini bersebelahan. Bersebelahan berarti orto ya. Orto di bromobenzena. Seperti itu. Ya. Kalau untuk penamaan dua substituen ya, itu memakai prioritas. Ini kan hanya satu. Berarti dia tidak menggunakan prioritas. Nah, ini CL-nya dia 1, 3 ya. 1, 2, 3. Berarti meta diklorobenzena ya. Itu untuk contoh yang satu substituen ya, hanya ada satu senyawa doang. Nah, ini misalnya ada dua jenis senyawa. Nah, kalau ada dua jenis senyawa, yang tadi itu di skala prioritas yang lebih kiri itu lebih tinggi. Nah, antara NH2 sama Cl, kita lihat di sini antara NH2
sama Cl. Cl itu kan masuknya ke halogen ya, FCl-BrI. Nah, ini antara NH2 sama Cl itu lebih tinggi NH2, maka NH2 yang dijadikan gugus utama. Nih, ini jadikan gugus utama, berarti ini cabangnya. Nah, seperti itu. Karena ini cabangnya, ini dulu yang disebutkan, baru gugus utamanya. Nih, ini dia 1,3 ya. Ini kan nomor 1, nomor 2, nomor 3. Berarti bisa meta, bisa 1,3 bebas. Antara 1,3 sama meta sama. Ini meta, kloro. Nah, nama gugus utamanya tadi apa ini? NH2, anilina. Seperti itu ya. Contoh lain untuk dua substituen, ini ada NO2 dan OH. Ya, antara NO2 sama OH kita lihat di sini antara NO2 sama OH. Yang lebih tinggi kan OH nih. Yang lebih tinggi OH, maka OH jadikan gugus utamanya. Ini jadikan gugus utama, ini cabangnya. Nah, ini berseberangan nih, berarti para nitrofenol ya. Untuk OH ini nama gugus utamanya fenol ya. Kalau dia sebagai cabang namanya bukan fenol tapi hidroksi. Oke, lanjut ke contoh lain. Ini ada COH sama NH2. Kita lihat COOH sama nih COOH sama NO2. Nah, itu lebih tinggi COH ya. Berarti asam benzoat dan nitrobenzena. Nih, ini gugus utamanya ya, asam benzoat. Asam benzoat berarti asam. Ini 1,3 berarti asam meta amino, ini amino ya. Amino benzoat ya. Asam benzoat nama gugus utamanya. Ini nomornya meta 1,3, ini amino. Asam meta amino benzoat. Oke, itu untuk contoh 2 substituen. Bagaimana jika 3 atau 4? Nih, kita lihat contoh yang lain. Ini masih 2 substituen, tapi ada 4 tangannya nih. Ada CH3 sama NO2. Ya, CH3 sama NO2 tuh lebih tinggi CH3 ya. Nanti bisa kalian lihat lebih tinggi CH3, maka ini sebagai gugus fungsinya, yang ini sebagai cabangnya. Lah, sudah tentukan gugus fungsinya, berarti gugus fungsi nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6. Ya, berarti di sini mulai dari nomor 2, cabangnya 2, 4, 6 trinitrotoluena ya, atau TNT. Ya, untuk dinamit. Contoh yang lain ini kan 2 senyawa ya. Kita bikin yang 3, misalnya antara COH, OH dan CN. Nah, untuk 3 seperti ini masih skala prioritas. Yang paling tinggi itu COH ya. COH berarti ini gugus utamanya. Nah, kalau gugus utamanya di sini kita bikin nomor 1. Nomor 1. Nah, nomor 2-nya yang mana? Sebelah sini atau sebelah sini? Kita cari yang terdekat. Mana yang paling terdekat? Kalau dari sini ke searah jarum jam 1, 2, 3, 4. Ini 4. Kalau dari sini 1, 2, 3. Ini 3. Berarti kita pilih yang terdekat dengan cabang berikutnya, yaitu dari sebelah kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Berarti ini udah ditentukan nomor cabangnya di nomor 2 dan nomor di nomor 3 dan nomor 4. Nah, penamaannya sesuai alfabet. Penamaan cabang ya, penamaan cabang sesuai alfabet. Ini hidroksi, ini sianida ya, CN itu sianida. Bisa kalian cek nanti di Google, CN itu sianida, OH itu hidroksi. Antara sianida sama hidroksi itu lebih dahulu C ya. Lebih dahulu C. Karena kita bangsa Indonesia, maka penulisannya bahasa Indonesia siano ya. Kalau di versi luar tuh sianida. Nah, ini penamaannya karena COH itu kan asam benzoat ya. Nih, asam benzoat. Penamaannya di asam dulu. Asam lebih dahulu C ya. Asam 4 siano 3 hidroksi benzoat. Seperti itu. Ya. Contoh lain, di sini ada NH2, CH3, NO2, OH. Ada 4 nih, 4 jenis senyawa. Kita cek mana yang lebih dahulu antara NH2, CH3, NO2 dan OH. Nah, itu yang lebih tinggi itu OH ya, hidroksi. Dan yang ini berarti cabang. Nah, sudah kita tentukan gugus fungsinya, kita beri penomoran. Itu yang terdekat dengan cabang berikutnya ya, bukan ke kiri tapi dia ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti dari sini 2, 3, 5 ya, 2, 3, 5. Lalu penamaannya itu sesuai alfabet. Ya, kita lihat NH2 itu amino, CH3 itu metil, NO2 itu nitro.
Metil amino nitro, A dulu ya, A dulu amino, antara M sama N itu HIJKLMN, M dulu baru N ya. Berarti 2 amino, 3 metil, 5 nitrofenol. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau ada 2 atau lebih substituen diurutkan berdasarkan prioritas. Nah, cabangnya itu kita beri penomorannya yang terdekat dengan cabang berikutnya, dan penamaannya itu diurutkan secara alfabet. Oke? Oke, terima kasih. Semoga bisa membantu untuk mengerjakan tugas yang sudah saya berikan di gizi. Selamat siang.